semuanya bangkit berdiri, Bapak Ibu, Saudara bisa berbaur, memberi selamat hari Minggu. Tuhan memberkati hari yang luar biasa. Come on, mengatakan perkataan-perkataan berkat hari ini. You look great, kamu kelihatan cantik, kamu kelihatan ganteng, kamu kelihatan luar biasa hari ini. Alright, share the joy of the Lord. Oke, saya percaya bahwa pagi hari ini Tuhan ingin menyatakan hatinya, amin. Kita ada di sini untuk bersama-sama kita menghormati Tuhan, amin. And then you know there is a promise, ada janji Tuhan untuk kita dapatkan hari ini bahwa Tuhan akan melimpahkan sukacitanya bagi kita, amin. Whatever the circumstances, apapun keadaannya, Tuhan menjanjikan sukacita yang dari Dia untuk setiap kita. Itulah yang menjadi kekuatannya, amin. Come on, let's pray, let's pray. Tuhan, aku berdoa Tuhan pagi hari ini kami sungguh mengucap syukur. Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang baik Tuhan. Dan kami mau katakan Tuhan pagi hari ini, biar setiap pujian kami, setiap penyembahan kami lahir dari hati kami yang bersyukur kepada Engkau. Tuhan, kami katakan untuk setiap kami Tuhan, untuk jiwa dan roh kami katakan bangkit pagi hari ini. Bangkit untuk menyembah Engkau, untuk memuji Engkau Tuhan. Kami katakan apapun keadaan di sekeliling kami memilih untuk bersuka cita di dalam Engkau, karena kami tahu janji-Mu besar Tuhan, karena kami tahu Engkau tidak akan pernah gagal dalam hidup kami, tidak akan pernah membatalkan janji-Mu dalam hidup kami, dan itu yang membuat kami bersuka cita Tuhan. Dan biar sukacita itu penuh di dalam gereja Engkau pagi hari ini Tuhan, dan kami membawa sorak-sorai kemuliaan bagi nama Engkau. Ini doa kami di dalam nama Yesus Kristus. Semua yang siap memuji Tuhan katakan amin. Are you ready to praise God? Yes. Hey, hey. Woo. Promises are yes and amen. Every one of them is true. I will trust and put my hope in you. All my life is found in you. I've got joy like a river, joy like a river in my soul. Yes, I've got joy like a river, joy like a river in my soul. Makes me whole. Yay! Uh-huh. Now I fix my eyes upon your faithfulness. I walk by faith and not by sight. Surely goodness it will follow me every moment of my life. I've got joy like a river, joy like a river in my soul. I've got joy like a river, joy like a river in my soul. Makes me whole. I've got joy like a river, joy like a river in my soul. I've got joy like a river, joy like a river in my soul. Makes me whole. Yes. Thank you, Lord. Let the joy fill our heart now. Now you give hope. You give hope to the hopeless, peace to the restless, strength to the weary heart. You bring freedom to captives, light to the darkness. Joy is where you are. You give hope to the hopeless, peace to the restless, strength to the weary heart. You bring freedom to captives, light to the darkness.
2 hari yang lalu, saya sudah bersiap-siap untuk memimpin pujian hari ini. But malam harinya, saya mendapat kabar yang sangat menyedihkan, kabar duka. And then sebenarnya hati saya sangat berduka. Sepanjang hari saya berdoa, Tuhan, kalau saya bisa, saya tidak bisa memimpin pujian. Apalagi we will sing about this joy. Ya, kita berdoa, kita akan menyanyikan lagu tentang joy. Sepanjang hari, sampai kemarin, sampai latihan pun, saya masih merasa begitu sedih. Karena kehilangan seseorang yang cukup dekat dengan kami. Saya terus berdoa, hati saya masih sedih dan saya masih bergumul. Bisakah saya membagikan apa itu sukacita pagi hari ini? Bisakah kita menyanyi? Bisakah saya menyanyi, mengimpartasikan tentang sukacita kepada jemaat sementara hati saya berduka? But then saat kami di rumah duka tadi malam, kami berbicara banyak dengan keluarga. And then Roh Kudus, saya percaya Roh Kudus mengingatkan saya. Dan itu adalah penghiburan. Dia katakan, lihat kehidupan anak ini. Kamu lihat, dia telah berubah. Dia berubah, sungguh berubah. Dari yang sebelumnya hidupnya begitu kacau. Tapi saya dalam Roh Kudus betul-betul memastikan kepada saya, dia punya tempat di surga. Karena hidupnya sudah diubahkan. Dan itu yang jadi penghiburan dalam hati saya. Tuhan, terima kasih. Jiwa ini Tuhan, dia kembali. Dan Tuhan sudah siapkan tempat. Dan Tuhan sudah katakan, dan itu betul-betul pasti. Bahkan saya tidak menyadari bahwa itu yang saya katakan kepada orang tuanya. Saya katakan, saya yakin dia punya tempat yang terindah di surga. Mamanya yang begitu terluka, saya katakan itu bukan dari hati, bukan dari kekuatan saya percaya dari Roh Kudus. So, pada saat kita mengenal janji Tuhan, itu ada sukacita dalam hidup kita. Kalau Tuhan katakan, dia akan memulihkan saudara. Kalau Tuhan katakan dalam janjinya, dia akan menghiburkan saudara. Kalau Tuhan katakan dalam janjinya, dia akan menolong saudara, memberkati saudara, memulihkan hidup, memulihkan keluarga, memulihkan pasangan, memulihkan anak-anakmu, memulihkan pendidikanmu. Dia akan lakukan itu, karena itulah janji Tuhan. Amin. Itu yang menjadi sukacita, amin. Itu yang menjadi penghiburan kita. Yes, janji Tuhan. Itulah yang menjadi sukacita kita. Yes. Oh, you give me the Lord. Yes, yes Lord. Come on. Saudara declare apa yang menjadi Tuhan dalam hidup saudara. Saudara, janji Tuhan dalam hidup saudara. I've got joy. I've got joy like a river. Joy like a river in my soul. Hey, I've got joy like a river. I've got joy like a river. Joy like a river in my soul. I've got joy. I've got joy like a river. Joy like a river in my soul. You may dance in God. I've got joy like a river. Joy like a river in my soul. Makes me Oh, I've got joy. Say, I've got joy. declare. I've got joy. I've got joy. I've got joy. Again, you say, I've got joy. I've got joy. And I want to say it to the atmosphere now. I've got joy. I've got joy. I've got joy. I've got joy. Yes, yes, yes. Amen. Woo. I've got joy. Woo. Praise be your name, Lord Jesus. Dimuliakanlah namamu Tuhan. Oh, you're so amazing. Kau sungguh besar. Kau sungguh luar biasa Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Engkau. Kami tinggikan Engkau Yesus. Kau selalu ada di setiap musim hidup kami. Kau selalu ada di setiap jalan kami Tuhan. In every steps in our life. Amen.
like I'm surrounded. My enemies I see. Your love I hear surrounding. This freedom shared I see. No trouble can destroy my home. No, for your garden made me whole. Turning down all the voices of despair. On your promises I stand. I will not fear when the waters rise. I will not fear when I walk through fire. You are with me. You are with me. You have redeemed my life. Yes, Lord. No trouble can destroy my hope. You say, for your scars have made me whole. I'm turning down all the voices of despair. On your promises I stand. On your promises. On your promises I stand. I will not fear when the waters rise. I will not fear. I will not fear though I walk through fire. You are with me. You are with me. You have redeemed my life. I will not fear. I will not fear when the waters rise. Amen. Yes. I will not fear though I walk through fire. For you are with me. You are with me. You have redeemed my life. Oh, your grace sustains me. Your love, my victory. I walk the valley, trusting you. Your grace, my veiling. Your love, my victory. I walk the valley, trusting. Say your grace. Your grace sustains me. Your love, my victory. I walk the valley, trusting you. Your grace unfailing. Your love, my victory. I walk the valley, trusting you. I trust in you. I will not fear when the waters rise. I will not fear though I walk through fire. Say, I will not fear. I will not fear when the waters rise. I will not fear though I walk through fire. You are with me. You are with me. You are with me. You have redeemed my life. Say, I will not fear. I will not fear when the waters rise. I will not fear. I will not fear though I walk through fire. For you are with me. You are with me. You have redeemed my life. You have redeemed my life. You have redeemed my life. Oh, your grace sustains me. Your love, my victory. I walk the valley, trusting you. Your grace unfailing. Amen. Your love, Yes, my victory. your love is my I victory. walk the valley, trusting Your grace, you. Lord. Your grace sustains me. Your love, my victory. Your love, the valley, trusting you. I will not fear when the waters rise. I will not fear when I walk through fire. For you are with me, yes. You are with me.
You have redeemed my life. You have redeemed. You have redeemed my life. You have redeemed. You have redeemed my life. Oh, Yes. Kau yang telah menebus kami Tuhan. Dalam setiap langkah kami akan terus bersyukur. Kami akan terus bersyukur karena kasih setiamu dalam hidup kami. Karena perbuatanmu yang ajaib dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Untuk tanganmu yang terus menopang dan memegang kami. Thank you Jesus. Oh, kau baik Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Amin, amin, kau baik. Sebab kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Come on, naikkan syukurmu bagi Tuhan pagi hari ini. Raise your praise. Ku bersyukur Bapa, Kau yang selalu besertaku. Bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur padamu. Sebab Kau setia dan Kau baik selamanya. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, Bapa. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Sebab kasih setiamu, buat kasih setiamu tiada pernah berakhir. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Oh, kami bersyukur Yesus buat kasih setiamu Tuhan yang tak pernah berkesudahan dalam hidup kami, dalam hidup kami. Say, tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu. I will not fear, for your hand is with me. Ah, tak ada lembah, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, hatiku takkan gentar, sebab tangan Tuhan yang perkasa. Oh menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa. Yes, thank you Jesus. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu
Ku bersyukur. Again you say, ku bersyukur Bapa. Oh, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur. Karena Kau baik Tuhan. Karena Kau setia. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Yes. Ku bersyukur. Bersyukur Bapa. Oh, we praise you Lord. Betapa kami bersyukur memiliki Allah yang setia seperti Engkau Tuhan. Buat kasih setiamu Janji-Mu tidak akan pernah gagal dalam hidup kami. Ku bersyukur. One more time you say, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur you say. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Yes Lord, Tuhan kami menaikkan syukur kami kepada Engkau Tuhan. Karena tak habis-habisnya rahmat Engkau, tak berkesudahan kasih setia Engkau Tuhan. Sebab firman Engkau berkata dalam Mazmur 63 ayat 4, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Tuhan biar pagi hari ini Tuhan, sewaktu kami mengingat setiap kebaikan Engkau, sewaktu kami mengingat setiap kasih setia Engkau dalam kehidupan kami, hanya syukur yang kami mau naikkan pagi hari ini. Mari jemaat Tuhan naikkan syukur kita kepadanya buat setiap kebaikannya, buat setiap kasih setianya, buat setiap pertolongannya, untuk setiap kemenangan, untuk setiap janji-janjinya di dalam kehidupan kita yang tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Kau tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Tuhan kami mau berdoa buat anak-anak kami pagi hari ini. Sewaktu mereka belajar pagi hari ini Tuhan, kami katakan biar ada roh yang penuh perhatian, bahwa roh yang penuh attentiveness, roh yang mau diajar, roh yang taat Tuhan ada di dalam hati mereka. Kami berdoakan hati mereka pagi hari ini seperti tanah yang subur, yang siap untuk menerima setiap benih kebenaran Kau Tuhan. Berkati setiap firman yang akan ditabur di dalam kehidupan mereka, biar itu bertumbuh, berbuah, berlipat kali ganda di dalam kehidupan mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Bahkan berkati setiap guru-guru yang akan mengajar Tuhan, biar roh Engkau ada di dalam diri mereka, roh yang penuh kecakapan, roh yang penuh keahlian Tuhan, bahkan roh yang penuh dengan kesabaran bagi anak-anak kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan memberkati anak-anak kami. In Jesus name, amen. Selamat belajar. Orang asing, kita adalah satu keluarga. Kalau tadi kita sudah memuliakan Tuhan melalui pujian dan penyembahan kita, sekarang kita akan memuliakan Tuhan melalui persembahan kita, pemberian kita. Saya akan membacakan satu ayat di dalam Amsal 10 ayat 22. Firman Tuhan berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kalau kami bisa memberi lagi di dalam rumah Engkau, kami percaya bahwa apapun juga yang akan kami tabur pada pagi hari ini, itu seperti benih di dalam rumah Engkau Tuhan, yang berkati setiap benih-benih ini Tuhan, kami menguduskannya di dalam nama Yesus Kristus. Bahkan berkati setiap tangan-tangan yang akan memberi
apapun juga pekerjaan mereka, mereka yang berwirausaha, mereka yang sebagai pegawai, mereka yang bahkan mahasiswa dan pelajar. Tuhan, berkati orang tua mereka, Kau menguduskan setiap pemberian kami, biar ini menjadi seperti ukupan yang berbau harum di hadapan Kau Tuhan, menjadi persembahan yang kudus di hadapan Kau Tuhan, karena kami tahu bahwa segala apapun yang kami dapatkan dalam kehidupan kami itu hanya adalah berkat Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amen. Saudara bisa memberi secara tunai melalui amplop-amplop yang sudah dibagikan, atau melalui bank transfer ke rekening yang sudah tertera di layar. Sambil Bapak Ibu memberi, kita akan menyaksikan pengumuman melalui video berikut ini. Wujudan dari pernyataan misi gereja kita, yaitu social responsibility, atau kita bertanggung jawab secara sosial. Jadi kami mengharapkan dukungan dari seluruh jemaat sebagai bentuk diakonia kita sebagai satu gereja. Jadi kami mengharapkan partisipasi dari Bapak Ibu sekalian dalam bentuk sumbangan seperti yang list yang sudah tertera tadi, bahwa diingatkan kembali pengumpulan sumbangan itu paling lambat tanggal 6 Juni dan dapat dikumpulkan di office gereja. Demikian pengumuman, dan saudara siap untuk firman Tuhan? Kita sambut Pastor Leopold Runtuno. Kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih juga untuk tim musik. Selamat pagi.
Selamat hari Minggu. Bagaimana kabar di pagi hari ini? Di bulan ini kita akan masuk dalam seri yang baru. Seri yang saya percaya jemaat semakin kuat di dalam apa yang kita imani dan apa yang kita percayai. Seri ini kita akan belajar selama 1 bulan. Bagaimana kehidupan daripada seorang Abraham. Dan lewat kehidupan Abraham, kita akan belajar untuk melihat apa artinya hidup dengan iman. Dan di akhir seri ini, kita akan menghargai iman Abraham dan memiliki untuk belajar serta menjalani kehidupan iman yang sama. Abraham bukan pribadi yang sempurna. Abraham juga banyak kelemahan seperti kita. Tetapi lewat kehidupan Abraham kita melihat dan kita belajar bagaimana perjalanan imannya. Dia juga ada jatuh, tetap dia bangun, ada masalah. Tidak mulus dalam perjalanan kehidupan iman daripada Abraham. Karena kita melihat kalau kita baca dalam Kejadian 11 di ayat terakhir, di situ Tuhan berfirman kepada Abraham dari tanah kelahirannya di Ur Kasdim. Tetapi Tuhan memanggil Abraham kembali untuk mendapatkan janji Tuhan dari tanah Haran. Dan juga dalam perjalanan kehidupan, perjalanan untuk menuju janji Tuhan. Tuhan suruh Abraham pergi ke tanah perjanjian. Kita tahu tanah perjanjian itu tanah Kanaan. Tetapi di dalam perjalanan juga dia singgah di Mesir. Dan begitu juga seperti di dalam kehidupan kita. Ada hal-hal yang membuat perjalanan iman kita. Ada kita menjadi lemah, kita menjadi ragu, kita mulai kurang bergairah. Dan itu baik untuk kita belajar. Dan bagaimana untuk kita percaya dan bergantung penuh. Dan di pagi hari ini, lewat pembacaan kita, di ayat 1 sampai 3, saya percaya kita akan banyak belajar tentang kehidupan Abraham. Karena itu, jangan lewatkan setiap minggu untuk kita hadir menyelesaikan seri ini. Sehingga pada akhirnya kita menemukan dan kita mendapatkan pegangan kita. Selama 5 minggu kita akan berbicara tentang tak tergoyahkan. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 dikatakan demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram,
Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kita berdoa. Tolong kami Tuhan. Dan tolong hamba-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan. Sehingga apa yang perkataan firman-Mu keluar dari mulut hamba, ini menjadi sesuatu yang memberi kami motivasi. Dan kami mengerti bagaimana kami hidup di dalam iman, di dalam percaya kepada Engkau Tuhan. Aku berdoa meminta kepada Engkau Tuhan, tutup bungkus rorongan ini Tuhan dengan kuasa darah-Mu, sehingga benih firman-Mu jatuh di tanah hati kami. Dan benih itu mati dan pujilah Engkau Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Lewat pembacaan kita pada pagi hari ini, saya memberi judul Iman dan Firman. Di dalam Kejadian 12 ayat 1 dikatakan demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Dimulai idenya Tuhan. Tuhan berfirman kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Iman kita dimulai dari idenya Tuhan. Dan di dalam Ibrani 11 ayat 1 demikian bunyinya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekalipun tidak ada dasar untuk kita berharap, tetap kita berharap. Sekalipun belum ada bukti untuk kita melihat, tetap kita percaya. Dan itulah iman. Tidak ada dasar untuk kita berharap. Tetap kita berharap. Sekalipun belum kita melihat, tetap kita percaya bahwa itu akan terjadi. Iman percaya penuh kepada janji Tuhan. Iman kita percaya penuh, bukan setengah-setengah. Bukan main-main. Karena sesuatu yang belum kita lihat, sesuatu yang belum kita dapatkan, tetap kita percaya. Sebab pemberi janji, yaitu Allah yang setia. Dia setia adanya. Dan bagaimana kita untuk kita dapat memiliki akan janji Tuhan,
Di pagi hari ini, saya akan bagikan hanya satu poin. Firman Allah, fondasi iman kita. Firman Allah adalah fondasi iman kita. Firman Allah adalah fondasi atau dasar. Karena kita tahu bahwa Dia yang memberikan janji setia adanya. Firman Allah sebagai dasar kita. Sehingga kita tidak mudah goyah. Kita tidak mudah diombang-ambing. Karena sang pemberi janji, yaitu Dia Allah yang berkuasa, yang memegang kendali akan dunia ini. Bahkan segala isinya itu dalam genggaman tangannya. Dan inilah membuat kita tidak mudah goyah. Karena kita percaya siapa yang memberi janji dalam hidup kita. Kalau kita percaya kepada sang pemberi janji, itu tidak akan mudah kita digoyahkan. Di dalam Roma ayat 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran firman Kristus. Jadi iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Dan bagaimana supaya iman kita kuat? Kita diberi makan. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi setiap benih firman yang keluar dari mulut Tuhan. Dan setiap benih firman yang keluar dari mulut Tuhan, itu yang membuat kita aman. Bukan mendengar apa kata orang tentang kita. Bukan kita melihat pengalaman orang yang mendapatkan imannya. Itu baik. Tetapi alangkah lebih baiknya pada saat kita menemukan sendiri bagaimana untuk kita mendapat keyakinan kita, kepercayaan kita lewat firman Tuhan. Sebab di dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, firman Allah melayang-layang. Pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan inilah pegangan kita bahwa firman itu adalah pribadi Allah. Ini membuat kita merasa aman. Ini membuat kita merasa yakin. Karena pentingnya di dalam kehidupan kita ini menjadi lemah. Firman Tuhan akan memberi kita keberanian. Pada saat sepertinya tidak ada jalan, maka firman Tuhan. Karena apa? Firman itu adalah Allah. Sang penjamin iman kita. Tetapi kebanyakan dalam kehidupan kita. Tidak semua, kebanyakan. Pada saat kita mendengar janji Tuhan, kita langsung yes, amin. Kita mengejar janji Tuhan. Tetapi lewat pembacaan ini, itu janji itu datangnya dari Tuhan. Kalau janji itu datangnya dari Tuhan, bukan kita mencari janjinya, tetapi kita menemukan
siapa pemberi janji. Dan itulah yang akan membuat kita rasa aman. Itu membuat kita percaya diri. Saya percaya setiap kita memiliki janji Tuhan. Saya percaya setiap kita memiliki janji Tuhan. Bagaimana untuk kita mendapatkan itu? Datanglah kepada Sang Pemberi Janji. Firman Tuhan akan membuka jalan kita untuk menemukan siapa Tuhan. Firman Tuhan akan menolong kita untuk terus terhubung dengan Sang Pemberi Janji. Firman Tuhan akan kita mengerti siapa Tuhan yang kita percaya. Firman itu jadilah kerinduan kita. Firman Tuhan buatlah sesuatu yang kita butuhkan di dalam kehidupan. Seperti kita membutuhkan nasi dan babi tore. Seperti itu. Kalau firman Tuhan kita melihat. Itu menjadi satu gairah kita. Kalau ada babi tore, babi bakar, rusuk bakar, itu piknik. Tetapi itulah sebagai suatu gambaran bahwa itulah yang kita perlu di dalam hidup kita ini. Di dalam kita menjalani, di dalam kita mendapatkan setiap janji Tuhan. Kita perlu memberi makan roh kita. Kita perlu memberi makan iman kita. Kalau tak iman kita tanpa kita beri makan, maka kita akan mudah goyah. Iman kita tanpa beri makan, baru ada tantangan sedikit. Oh Tuhan, di mana Engkau? Oh Tuhan, siapa begini? Tuhan bilang, baru kecil itu. Abraham mendapatkan janji Tuhan. Tak gampang. Dia Tuhan memanggil Abraham dari Ur Kasdim. Dia umur 75 tahun. Dan Abraham mendapatkan janji Tuhan. Itu 100 tahun. 75 ke 100 berapa tahun? Bukan semuanya sebentar. 75 ke 100 25 tahun. Tuhan menginginkan kita untuk mendapatkan janji Tuhan. Ada proses yang harus kita lewati. Tuhan ingin kita mengikuti proses. Tetapi kebanyakan kita terlalu suka instan. Terlalu, kalau ada proses, Tuhan rasanya terlalu berat. Kita lebih suka mie instan Tuhan. Jadi jo Tuhan. Tuhan mau kita untuk bertumbuh. Tuhan mau kita menjadi dewasa, bukan anak-anak lagi. Orangnya so lama kenal Tuhan. Tuhan mau kita harus bertumbuh iman kita. Bukan iman tanam jagung. Tanam pohon kelapa. Kalau jagung hanya sebentar. Tapi pohon kelapa itu proses. Yang Tuhan inginkan itulah kita. Mengikuti prosesnya Tuhan. Dan kita melihat bagaimana proses daripada Abraham. Setiap tempat ke tempat yang lain. Di situ kita belajar bagaimana Abraham membangun mezbah Tuhan.
Setiap kali dia pindah ada mesbah. Karena itu, mari kita sama-sama datang hari Jumat. Kita bersama-sama berdoa. Kalau di Facebook Ibu Lenda bilang, orang yang tahu berdoa, tetap berdoa. Sebab apa? Tuhan hanya sejauh doa. Kalau dulu, siapa tuh bilang dulu ya? Kalau dulu waktu orang doa, waktu di idaman, yang paling suka datang itu orang tua. Karena dulu mungkin orang tua dulu banyak banyak masalah. Oh datang berdoa supaya hilang tuh masalah. Tapi sekarang tak putar. Kan tak putar sekarang. Yang punya hadir sekarang anak-anak muda. Mungkin anak-anak muda banyak-banyak persoalan. Mungkin anak muda banyak persoalan. Karena kita lihat dan saya bersyukur ini anak-anak muda begini. Berapi-api berdoa. Mereka mendapat pengurapan. Mendapat api semangat. Karena maklum. Mereka ini orang perantau. Mereka berdoa untuk keluarga mereka. Berdoa untuk mama papa mereka. Supaya tetap diberkati. Terima kasih anak muda. Bisa lihat ini banyak anak muda. Karena itu mari bapak, ibu-ibu, keluarga datang untuk berdoa. Sebab di doa itu mengurangi persoalan kita. Bukan waktu berdoa langsung kelar persoalan. Itu mengurangi, artinya di situ Tuhan akan memberi kita ketenangan, kekuatan, keberanian. Jadi ini bukan satu ajakan ya, bukan, cuma ingatkan. Cuma ingatkan, mari bapak-bapak datang berdoa. Saya percaya. Ini loteng atas. Firman Tuhan bilang loteng atas. Ini di atas ini. Tempat untuk berdoa. Untuk berdoa untuk kota, untuk negara, untuk gereja, untuk pelayanan. Dan terakhir kita akan berdoa untuk sampai keluarga. Dan saya percaya, kalau kita rajin berdoa, pintu tertutup, Tuhan akan bukakan. Jalan yang masih belum kita lihat, Tuhan akan memperlihatkan. Inilah jalan, sepertinya jarum kecil. Tetapi itulah jalan untuk kita lewati. Dan saya tutup di dalam Yohanes 3. Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada satupun yang akan telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah dijadikan dari segala yang telah dijadikan. Ini janji Tuhan. Yang tidak ada, Tuhan akan membuat itu ada. Yang belum ada, Tuhan akan membuat itu terlihat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat.
olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Saya percaya di dalam kehidupan kita ada mujizat yang Tuhan telah kerjakan. Dan biarlah itu menjadi satu cerita untuk orang lain. Dan dari cerita itu orang lain mengenal siapa Tuhan. Abraham Tuhan panggil dengan satu maksud. Supaya membawa kabar baik kepada orang-orang yang membutuhkan kabar baik. Dan setiap kita, marilah buat cerita siapa Tuhan. Bahwa Yesus telah mati, bangkit dan naik ke surga. Biarlah itu menjadi suatu cerita untuk kita sampaikan kepada orang. Sehingga orang melihat bahwa Yesus menjadi kebutuhan. Yesus menjadi sesuatu yang diinginkan. Yesus menjadi sesuatu yang bisa dipercayai. Sebab semuanya telah selesai dikerjakan Tuhan. Dan biarlah itu akan kita membawa. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan. Lewat keluarga kita, lewat pekerjaan kita, dan lewat studi kita. Di kampus, di Unsrat, di Politeknik, di SMA 1, SMA 9. Dimanapun Tuhan tempatkan kita. Dan membawalah kebenaran bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Tuhan, terima kasih di pagi hari ini. Dan tolong kami Tuhan, sepanjang 1 bulan ini, kami berbicara tentang kebenaran firman-Mu Tuhan lewat Abraham. Tolong kami Tuhan, sehingga kami mendapatkan sesuatu menjadi pegangan kami di dalam kami menjalani kehidupan ini. Kehidupan yang penuh dengan tantangan, dan kami percaya Tuhan, kami semakin kuat dan semakin berpegang ke dalam kebenaran Engkau Tuhan. Firman-Mu adalah jaminan bagi kami. Terpuji Engkau Tuhan. Kita akan pertemuan. Saya tidak tahu keadaan saudara saat ini. Lewat firman Tuhan dalam Yohanes 1 ayat 3 dikatakan, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Sebelum engkau makan roti ini,
Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Bahwa Dia Allah yang sanggup bekerja di dalam kehidupan. Dan apapun keadaan saudara saat ini, mungkin engkau lemah, engkau mengalami sesuatu masalah dalam kehidupan, datanglah kepada Tuhan. Sebab segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Datanglah kepada Tuhan. Berbicaralah kepada Dia. Tuhan tidak jauh. Dia hanya sejauh doa, saudara. Kami tahu hanya kepadamu kami datang. Hanya kepadamu Tuhan kami percaya. Segala sesuatu tanpa Engkau itu tidak akan terjadi, Tuhan. Kami butuh Engkau di saat ini. Engkau mendengar setiap doa-doa yang dinaikkan kepada Engkau. Kami percaya, Tuhan. Waktu itu dalam keputusan Engkau. Kapan Engkau akan memberi? Kapan Engkau akan memberkati? Bahkan kapan Engkau akan memberi mujizat, Tuhan? Semua itu dalam waktu Engkau. Angkatlah roti ini. Dan bersyukur. Makanlah dan bersyukurlah kepada Tuhan. Kami akan mengalami mujizat demi mujizat. Dan kami bersyukur Tuhan buat apa yang Engkau berikan kepada kami. Minumlah di dalam nama Yesus.
nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, amin, yes. Tinggalkan sempurna dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Katakan Yesus Engkau Juru Selamat. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya aku nyatakan besar setiamu Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita semuanya bangkit berdiri. Katakan, walau ku harus berjalan, amin, selama perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, amin, selamanya dan ku nyatakan besar setia Tuhan, Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu katakan Yesus Engkau Juru Selamatku. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan, hidupku. Yesus Engkau selamatnya dalam janji-Mu besar setiamu Yesus Engkau selamanya dan ku nyatakan besar setiamu Tuhan, hidup selamanya
nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Yesus di hidupku. Doa di pagi ini. Engkau menguatkan oleh rohmu di dalam batin kami Tuhan. Sehingga oleh iman kami, Engkau diam di dalam hati dan kami berakar berdasar di dalam kasih Engkau. Supaya kami bersama-sama dengan segala orang kudus Tuhan dapat memahami betapa lebar, dalam, dan panjangnya, tingginya kasih Engkau Tuhan. Dan kami mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa Tuhan, supaya kami dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Engkau yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam hati kami. Bagi Engkaulah Tuhan kemuliaan dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Aku berdoa Engkau menguatkan, meneguhkan kami. Kami mempunyai keberanian yang kokoh akan Injil, akan apa yang Engkau sudah kerjakan di atas kayu salib. Dan itu menjadi pegangan kami. Itu menjadi kekuatan kami. Itu menjadi kepercayaan kami. Sebab kami tahu segala sesuatu sudah Engkau kerjakan. Dan kami hanya tinggal untuk menghidupi akan setiap pekerjaan Engkau. Dan lewat apa yang Engkau berikan dalam kehidupan kami ini, akan kami ceritakan, akan kami bawa. Dan itu menjadi suatu kesaksian di dalam kehidupan yang kami jalani. Semuanya sudah selesai. Terpujilah Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami pulang dalam penjagaan Tuhan, kami pulang dalam perlindungan Tuhan. Bahkan di dalam berkat Tuhan, kami akan melihat mujizat demi mujizat. Kami mendapat menemukan setiap janji Engkau lewat firman yang Engkau berikan kepada kami. Pujilah Engkau Tuhan, kami aman bersama Engkau di dalam nama Yesus. Amin.